Tarzan. Jangan main-main. Tarzan main-main tidak. Iseng kadang-kadang. Au! Mas Boy, Emon boleh nggak belajar berenang? Buat banser apa juga boleh. Nggak jadi Siapa sih itu? Sembarangan aja. Kendi, Aduh. Kendi, ada apa sih? Diam aja lu, Mon. Aku mau hajar tuh orang. Aduh Dan, kenapa sih? Bagi Anda penikmat film nasional, pasti sangat akrab dengan film ini. Kendi Mas Boy mau beranak Iya, sama- Catatan Si Boy. Salah satu film yang tak akan bisa dipisahkan dari sejarah karir film Didi Petet. Film yang awalnya diproduksi pada tahun 1987 ini sukses menjadi salah satu film terlaris masa itu yang mampu menarik ratusan ribu penonton. Aduh deh nih. Diproduksi dalam kurun waktu 80 hingga 90-an. Film ini bahkan menjadi tren di kalangan anak muda masa itu. Oh? Girlfriend? She's gone? We are finished. Oh, I'm sorry. Dalam film yang juga dibintangi aktor Ongky Alexander dan Dede Yusuf ini, almarhum Didi Petet berperan sebagai Emon. Napas. Kenasin badan lo. Ntar juga ngambang sendiri. Mati deh Emon. Emon merupakan sahabat Boy yang kebanci-bancian. Emangnya karet, ngambang sendiri. Namun gaya centilnya itu justru mampu memancing tawa penonton dan memberi sentuhan komedi. Udah Emon lemas. Enggak lah, Emon tuh bagian dari Boy. Kalau dilepasin sendiri nggak mungkin dia bisa akan benar kan? Begitu dilepasin dari Boy dia nggak bisa. Jadi memang dia harus berteman dengan Boy. Acting adalah sekolah kehidupan. Begitulah seorang aktor besar Didi Petet memahami dunia seni peran yang membesarkan namanya. Ketertarikan Didi pada dunia seni sudah terlihat sejak duduk di bangku SMA. Namun perkenalannya dengan seniman Harry Rusli yang membuka jalannya untuk berkecimpung di dunia panggung. Harry Rusli waktu saya SMA, saya kenal dengan Harry Rusli, almarhum. Dia mengenalkan saya dunia musik. Dunia musik dan dunia opera. Opera tapi yang rock. Jadi waktu itu saya diajak dalam rock opera Ken Arok. Dan itu wah heboh. Dan saya ada di situ. Saya bagian dari sejarah itu. Didi Petet tak hanya sukses memerankan sosok Emon dalam Catatan Si Boy, ia juga identik dengan karakter Kabayan. Karena Kabayan ini adalah cerita rakyat yang tumbuh tentang sosok orang Sunda yang cukup unik. Dia kadang-kadang naif, kadang-kadang kayak orang bodoh padahal pintar, dan banyak hal-hal yang menariknya. Nah dari situ akhirnya kita mencoba mencari siapa kira-kira yang pas untuk memerankan tokoh Kabayan. Saya melihat pada waktu itu pemain yang mempunyai talenta istimewa adalah Didi Petet. Nah Didi Petet akhirnya kita pilih. Pada waktu itu dia sukses berperan sebagai Emon. Kalau dia bisa berperan sebagai Emon, tentunya dia bisa berperan sebagai Kabayan. Tepangkeun neng Kabayan. Ingun ngikngok. Ngikngok. Lucu neng. Seperti bunyi-bunyian. Kesuksesan Kabayan juga berlanjut dalam sequel, film Si Kabayan Sabakota yang tayang tahun 1989 mampu memikat penikmat film kala itu. Sanggup Kabayan? Manggawe kumasaena. Ke air saya. Iya saya. Hayo teh. Abdi Kabayan, Abah.
Keseriusan Didi Petet dalam dunia seni peran ia tunjukkan dalam setiap penokohan yang ia lakoni. Beda tuh ambu, abang mah lebih kasep. Selama 30 tahun berkiprah di dunia hiburan tanah air, alumnus Institut Kesenian Jakarta tersebut menuai banyak prestasi. Sejak tahun 1985, Didi telah membintangi lebih dari 60 judul film dan belasan judul sinetron. Beritahukan sama Nyipeng ya, saya mengantar Neng Inge, tugas dari Pak Lurah gitu ya. Kreatif itu nggak pernah harus berhenti, dan nggak bisa berhenti. Dunia kreatif itu dunia yang nggak bisa berhenti. Jadi nggak pernah bisa diem, nggak pernah bisa tidak melakukan sesuatu. Dunia saya dunia kreatif, nggak ada pensiunnya. Sampai kapan? Sampai mati. Au! Mas Boy, Emon boleh nggak belajar berenang? Buat banser apa juga boleh. Nggak jadi Kini, mungkin hanya lewat filmnya yang melegenda, satu-satunya cara dapat bernostalgia dengan sosok Didi Widiatmoko atau yang lebih dikenal dengan Didi Petet. Siapa? Aloh. Dia tinggal di Bandung atau di Jakarta? Iya, sang maestro seni peran itu berpulang ke pangkuan ilahi pada Jumat 15 Mei 2015 lalu. Pria kelahiran Surabaya tersebut meninggal pada usia 58 tahun karena sakit yang dideritanya. Adalah seorang tokoh intelektual. Dia sangat paham tentang acting, malah pantomim juga. Kemudian dia juga paham tentang musik. Karena dia dulu sangat dekat dan bersama-sama dengan Hari Rusli di Bandung. Ya. Nah, jadi banyak kelebihan-kelebihan yang dia miliki dan dia jadikan itu menjadi satu energi. Nah, energinya itulah yang sulit untuk kita gantikan. Kalau kita udah bicara tentang Didi Petet, sosoknya, perbawaannya memang istimewa ya. Sepanjang karirnya, Didi Petet dikenal sebagai sosok seniman multitalenta. Nama besarnya menghiasi dunia perfilman tanah air sejak tahun 1985. Aktor lawas ini pun pernah meraih sejumlah penghargaan, di antaranya peraih Piala Citra FFI tahun 1988 sebagai aktor pembantu terbaik. Tanah ini, langit ini, dan semua isinya Gusti Allah yang punya. Allah yang maha besar? Iya. Ibu juga takut. Sujud. Allahu Akbar. Rojak bebek. Rojak bebek. Bang, sini bang. Saya Neng. Bang, sini bang. Abang ini jualan apa? Neng, iya Neng. Abang jual rojak bebek. Rojak bebek campurannya apa aja? Lubi-lubi bisa ngebatu babal nangke. Bikinnya bagaimana? Abang. Ditumbuk, diulek, diubek-ubek. Siapa yang tidak kenal dengan pria yang satu ini? Pelan alunya entar ngambek. Ya, dialah Benyamin Sueb. Putra Betawi ini merupakan salah satu seniman serba bisa yang pernah dimiliki Indonesia. Babaknya atuh bang. Pam, enak betul naik mobil. Kesana kemari, bolak-balik. Bang Ben, demikian ia akrab disapa. Ia mengawali karir di bidang seni dengan menekuni dunia tarik suara di tahun 60-an. Ia juga menghidupkan seni musik Betawi, gambang kromong, sehingga mendapat tempat di hati masyarakat. Minyak belepotan, didorong nggak mau jalan, mogok percis pengkolan, nggak taunya bensin kehabisan. Di antara karya-karyanya yang terkenal seperti lagu Si Jampang, Apa Ini Apa Itu, Badminton, Biang Kerok, Jali-Jali, Nangkelande, Sang Bango, Hujan Gerimis, dan masih banyak lagi.
Tidak hanya piawai dalam membawakan lagu, ia juga memiliki bakat akting yang luar biasa. Tarzan. Jangan main-main. Tarzan main-main tidak. Iseng kadang-kadang. Tercatat lebih dari 30 judul film ia perankan. Panjang. Dalam berlakon, Benyamin selalu hadir dengan karakter kuat, dengan logat atau dialek Betawi yang khas. Gila lo, gak boleh teman senang. Gue lagi ngimpi gak enak. Lo pancing gue, lo kira ikan bau. Marilah kita bersama bertemu muka, saling kenalan dan saling bercinta mesra. Sepanjang perjalanan karirnya dalam bermusik dan bermain film, almarhum Haji Benyamin Sueb pernah beberapa kali berkolaborasi atau berduet dengan penyanyi wanita tanah air ngetop tempo dulu. Salah satunya Ida Royani. Kesian, aduh Mira, masih muda jadi janda. Ia dianggap sebagai pasangan duet paling ideal sepanjang karir Benyamin Sueb. Benyamin dan Ida Royani mengawali rekaman duet di tahun 1970-an dengan mempopulerkan lagu berjudul Tukang Kredit ciptaan Joko Subagio. Datanglah si pengarang nih dengan Benyamin dengan kumis yang tebal gitu, terus udah berantakan lah, udah pokoknya Benyamin yang zaman dulu lah, belum terkenal lah gitu. Perasaanku kok degil banget sih ini orang gitu loh. Jadi aku bilang siapa sih ini, aku bilang. Terus dia ngajarin aku lagu, dia aku marah waktu itu karena aku harus diulang kan lagunya gitu. Kecil kunyit dipatahin mere, kecil genit dikatain mare. Gede-gede batu, gede juga batu karang, nah bolehnya nafsu mau usil ame orang. Bukan sok usil. Benyamin tuh sebenarnya juga sebelum duet sama aku kan udah duet sama banyak ya. Banyak duet sama ada Rita Sahara, ada Rossi, udah sama banyak beberapa orang. Cuman mungkin kurang gaungnya kurang wah gitu. Gara-gara mungkin ini ada sosok Benyamin yang Benyamin Esa yang kamu tahu kayak begitu, yang serada serem-serem gitu kan mukanya zaman dulu. Terus tiba-tiba kok duet sama anak kecil yang imut-imut gitu ya. Terus dari gitu, terus kok duet sama Benyamin gitu kan. Jadi kayaknya kan aneh gitu. Kita pakai teks, dia langsung ngejeblak aja. Benyamin ngomong apa aku timpalin, aku ngomong apa Benyamin timpalin. Jadi kita main timpal-timpalan. Jadi kadang-kadang disuruh kayak gitu lagi nggak bakalan bisa. Hidung saya abangnya. Sebagai pasangan duet dalam bermain film maupun tarik suara, yang kini berprofesi sebagai perancang busana ini memiliki banyak kenangan unik dengan almarhum. Yang taunya dia gini, ya gue tahu nggak? Karena dia sering ngomong, tahu nggak ada? Semua orang tuh ya mendambakan gue. Emang lu siapa? Aku suka kayak semua orang tuh tergila-gila sama gue. Dia sering ngomong gitu sama aku. Cuma di dunia ini yang selalu aku suka dijelek-jelekin, aku suka digedek-gedekin, aku tuh nggak ada harganya. Cuma sama lu doang, tahu nggak ada katanya. Terus aku kalau dia orang ngomong gitu, emang lu siapa? Aku gimana lu siapa? Aku kalau dia pada sebel aku udah kayak gitu. Jadi istilahnya, aku tuh nggak pernah ngomongnya. Coba kalau dia tahu aku ngomong aku bener-bener kehilangan seorang sahabat, oh dia seneng banget kali ya di kuburan ya. Ini dia si jali-jali. Duet Ida Royani dan Benyamin di era 70-an kemudian dikenal sebagai salah satu karya seni yang cukup populer di tanah air. Sebuah bentuk perwujudan kolaborasi seni Betawi yang dikemas dengan ceria dan sangat menghibur. Kalau kata Belanda, ular kadut segede gini. Marina. Marina? Iya. Saya Indro. Wah, ini kawan baru kita. Kenalan dulu ah.
Nama Eva Arnaz mungkin sedikit asing bagi generasi masa kini. Namun bagi pecinta film lawas di era 1980-an, aktris kelahiran tahun 1958 tersebut sangat populer. Gara-gara kamu dulu itu, saya jadi pindah indekos sekarang. Sebentar, Non. Wastafel ini agak macet. Biar saya betulkan dulu. Wajah Eva Arnaz kerap tampil di berbagai film layar lebar kala itu. Ini perusahaan air minum. Seharusnya memberikan servis yang istimewa. Penampilannya yang cukup populer tentu saja di film-film warkop DKI. Gawat, Ada apa lagi? kakek sama nenek saya datang. Loh, katanya sudah menetap di Amerika. Iya. Bersama Dono Kasino Indro, perempuan kelahiran Bukit Tinggi itu ikut berperan di lebih dari 5 judul film. Hati-hati, Don. Ya. Oh, ada tamu. Kong, ini juga teman saya. Pada era 80-an, nama Eva Arnaz menjadi sensasi di dunia perfilman Indonesia. Pemilik nama lengkap Eva Yanti Arnaz itu mengawali karirnya sebagai juara kedua None Jakarta pada tahun 1976. Keseksian tubuh dan paras cantiknya menjadi daya tarik film-filmnya kala itu. Sekarang kita mau ngapain lagi ya? Karena penampilan Eva Arnaz yang sensual dalam beberapa film, artis berdarah Bukit Tinggi ini pun sempat menyandang predikat sebagai artis panas. Terserah ya, zamannya kayak begitu. Memang salah satu resiko bagi artis mau disebut apapun itu haknya mereka. Untuk pertama membintangin film itu saya itu awalnya itu bukan dari film yang katanya panas, seksi, film musikal. Waktu itu 2000 Ahmad Albar ya, ada film musikal. Terus kedua, ketiga, kebetulan pada waktu itu novel Edi D. Iskandar lagi booming kan. Salah satunya film remaja, aku main film salah satunya, yang ketiga itu film Musim Bercinta. Aku main sama Roy Martin, Yesi Gusman, Rano Karno. Memang pada waktu lagi digemari film remaja. Jadi memang aku tuh bukan spesial gitu ya. Memang di film-film seterusnya memang terjerumus. Akhirnya terjadi fitnah, timbul maksiat. Itu jalan saya, jalan yang salah. Mau apa kalian? Berbagai macam peran telah dilakoni oleh Eva Arnaz, mulai dari film percintaan, komedi, hingga film action. Sejak tahun 1972, artis berusia 62 tahun tersebut telah membintangi sekitar 50 film layar lebar. Dan di tengah masa kejayaannya, ia justru memutuskan untuk berhenti berakting. Pada waktu itu memang merasakan sebentar rasanya tuh asik gitu ya. Jadi orang terkenal, juga duit banyak, di mana-mana disorot ya, kemana-mana juga mudah. Ternyata lama-kelamaan, ya mungkin pada waktu itu bahagia sebentar. Cuma lama-lama kelamaan semu. Bahagianya nggak abadi, nggak enak gitu. Nggak enak. Jadi mungkin karena jenuh. Makanya pada waktu habis syuting dulu tuh saya suka ke laut, ke alam kayak gini, merenung. Merenung tuh berarti memang bukan merenung dunia. Sebenarnya apa yang saya lakukan itu tuh bener apa enggak? Ketika film Indonesia meredup pada tahun 1990-an, nama Eva Arnaz juga tak terdengar lagi. Cincin ini sudah tidak ada lagi di jarimu. Berarti aku sudah tidak ada lagi tempat. Pada akhir Mei 1998, nama Eva Arnaz kembali muncul. Suaminya, Deddy Umar Hamdun, hilang dalam rangkaian skandal penculikan aktivis kala itu. 2 tahun kemudian, Eva menikah untuk yang kelima kalinya dengan pria berdarah Arab bernama Firas. Dengan Firas, Eva Arnaz mempunyai seorang putra yang dinamai Samir Amin. Tapi kalau kita melihat keseluruhannya, dunia itu tidak membawa bahagia. Walaupun banyak uang itu tidak bisa membuat kita bahagia. Eva Arnaz telah mengalami perubahan drastis tentang penampilan. Kini, aktris lawas tersebut hidup jauh dari hingar-bingar dunia artis. Sekarang aja penyesalan itu masih terus
ke badan saya tuh terasa sakit banget. Kalau saya nggak menyesal, pasti saya udah masih di layar. Dan saya kan berhenti film masih umur 30 tahun, 29 ke 30 kan. Itu udah nggak ada nikmatnya. Jadi saya rasa kayak kalau lihat film ada orang ngomong kayak dikulitin gitu. Kayaknya sih kenapa sih saya kayak begitu.